Baik, Bapak Ibu sekalian. Sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor register 012-11 Romawi /KIP Strip DBI PSI 2023 antara pemohon Yan Purnai terhadap termohon PT Perkebunan Nusantara 6 segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Perdana Sekretariat Informasi Komisi Informasi Provinsi Jambi nomor register 12 antara pemohon yang bermain menurut PPT Perkebunan 6 pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan dibuka untuk baik pada pihak pada semua ya. Baik, agenda kita hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan nomor 12 garing 11 garing KIP garis datar JBI garing PSI garing 2023. 1. Identitas 1.1 Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa, memutuskan sengketa informasi dengan nomor registrasi 12-11 garis datar JBI garing PSI garing 2023 yang diajukan oleh nama Yan Purnai, alamat Desa Bahan Mulia, RT 0502, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama PT Perkebunan Nusantara 6 Persero, alamat Jalan Lingkar Barat, Pal 10, Kota Baru, Kota Jambi. Selanjutnya disebut termohon yang diwakili oleh
penasihat hukumnya ada 10 orang. Selanjutnya disebut dengan pemohon berdasarkan surat kuasa hukum nomor 39 SKK garis datar MSS garis 11 garis 2023 tertanggal 24 November tahun 2023 dari pemohon kuasa Iswan Tahir selaku Direktur PT Perkebunan Nusantara. 6. 1.2 telah membaca surat pemohon, telah membaca surat jawaban termohon, telah memeriksa bukti-bukti pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti termohon, telah memeriksa kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. Untuk duduk perkara sampai alat duduk perkara, kemudian alat bukti, kemudian selanjutnya kami anggap sudah dibacakan dan selanjutnya untuk pertimbangan hukum kami silakan majelis hakim. 3. Pertimbangan hukum. 3.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan sengketa penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur pasal 35 ayat 1 huruf A dan huruf E Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik (IPPS-IP) yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi pemohon. 3.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi yang memeriksa dan memutus permohonan akuo. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Terhadap 4 hal di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi 3.3 menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai 2 kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut 3.4 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan-peraturannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 3 Perki PPS-IP dinyatakan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.6 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan, dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3.7 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang KIP ayat 1, setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis dan atau tidak tertulis. Ayat 7, ayat 8 dianggap dibacakan karena berkaitan dengan ayat yang sebelumnya dibacakan. Saya akan bacakan. Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang KIP, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1, keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah
30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1. Ayat 2, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh permohonan informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang KIP dinyatakan Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang ada di daerah melalui proses mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. 3.9 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KIP dinyatakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi. 3.10 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KIP dinyatakan setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17. B. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. C. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. D. Permintaan informasi ditanggapi namun tidak sesuai dengan yang diminta. E. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. F. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan atau G. Penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 3.11 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang KIP dinyatakan upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PBID dalam proses keberatan tidak memuaskan permohonan informasi publik. 3.12 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang KIP dinyatakan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 3.13 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki nomor 1 tahun 2013 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PBID atau pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PBID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PBID. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 3.3 sampai dengan 3.13, majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal. A. Adanya permohonan informasi keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan dalam sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. 3.15 menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.4 hingga paragraf 3.14 terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.14 huruf A, majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4 sengketa akbo telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi Jambi. Kewenangan relatif 3.16 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang KIP, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi meliputi kewenangan sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. 3.17 menimbang bahwa berdasarkan bukti surat termohon tertanda T.2 yakni akta nomor 5 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris M. Zen
SH yang mana dalam akta tersebut pada halaman 2 disebutkan dengan terang bahwa PT Perkebunan Nusantara 6 disingkat PT PN 6 berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jambi, sehingga menurut Majelis Komisioner termohon yakni PT Perkebunan Nusantara 6 Persero adalah badan publik yang daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Jambi. 3.18 menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf 3.16 sampai dengan paragraf 3.17, termohon merupakan badan publik negara yang lingkup kerjanya di Provinsi Jambi, sehingga sengketa akuo berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi, dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa akuo. 3.19 menimbang bahwa berdasarkan paragraf 3.14 huruf B dalam hal penentuan apakah sengketa akuo adalah sengketa antara permohonan informasi publik dan badan publik, majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum legal standing pemohon dan termohon yang diuraikan dalam bagian B dan C. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP Yungto pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. 3.21 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A Perki PPSIP disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum. 3. Surat kuasa atau fotokopi kartu tanda penduduk memberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang. 3.21 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon, sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon adalah sengketa akuo adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang sah, yakni kartu tanda penduduk pemohon. 3.22 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jambi, sebagaimana pendapat majelis yang diuraikan dalam paragraf 3.15, maka majelis berpendapat berdasarkan uraian paragraf 3.20 sampai dengan paragraf 3.21, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon dalam sengketa akuo. C. Kedudukan hukum legal standing termohon. Menimbang bahwa kedudukan hukum PT Perkebunan Nusantara 6 Persero sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif paragraf 3.16 sampai paragraf 3.18. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. 3.24 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 3.23 di atas, majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa akuo. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.25 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
sebagaimana diuraikan dalam kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4. 3.26 menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2, pasal 13 Perki PPSIP. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak A. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon, atau B. Berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. 3.27 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4. Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP. Baik, kami kembali kepada Ketua Majelis. Pokok permohonan 3.28 menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara akuo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi yang dimohonkan pemohon namun tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta oleh pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian A kronologi paragraf 2.2. Pendapat Majelis 3.29 menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka Majelis memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa dalam sengketa akuo ada perbedaan informasi yang diminta oleh pemohon yakni sebagaimana informasi yang diminta dalam bukti surat pemohon tertanda P2 yakni 1. HGU secara keseluruhan, kemudian 2. Standar dan mekanisme RSPO dan ISPO beserta sertifikatnya. 3. Pelaksanaan CSA. 4. Pelaksanaan Permentan nomor 18 tahun 2021. 5. Pelaksanaan PP nomor 38 tahun 2021. 6. AMDAL lingkungan. Dan informasi yang diminta dalam kesimpulan pemohon yakni 1. Berdasarkan Permentan nomor 18 tahun 2021, perusahaan perkebunan wajib memberikan 20% dari luasan HGU. Adapun data yang saya minta adalah nama kelompok tani yang menerima plasma, letak dan luasan area plasma, perjanjian antara perusahaan dan kelompok tani penerima plasma, jumlah desa yang mendapatkan plasma di Kecamatan Bahar Utara, MOU dengan pihak pemerintah atau pemangku jabatan terkait. 2. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011, pelarangan penanaman yang ada yakni 100 meter untuk sungai besar dari 50 meter untuk sungai kecil. Adapun yang saya minta dari PT PPN 6 adalah 1. Data SOP perusahaan dalam menjaga lingkungan konservasi tinggi untuk melindungi hayati. Kemudian data izin SPO yang membolehkan menanam sawit di aliran sungai terlampir. Izin pemanfaatan sepadan sungai. Diduga pihak perusahaan perkebunan PTP 6 menanam sawit sepanjang aliran sungai. Adapun data sawit sepanjang aliran sungai terlampir. 3. Meminta data atau dokumen HGU PTP 6 secara keseluruhan. 4. Meminta data atau dokumen AMDAL lingkungan PTP 6 secara keseluruhan. 5. PTP 6 sebagai anggota RSPO dan ISPO. Adapun data yang saya minta adalah sertifikat RSPO dan ISPO. Kemudian mekanisme dan standar yang telah dilakukan
perusahaan PTP 6 mendapatkan RSPO dan ISPO. Kemudian pedoman dan prinsip-prinsip RPSO dan ISPO dalam melestarikan vegetasi alami yang ada di sepanjang aliran sungai. 6. Data yang saya minta CSR PTP 6 adalah nama perorangan penerima CSR serta jumlah uang atau barang yang dan sejenis. Desa penerima jenis CSR-nya apakah bentuk atau bangunan maupun tunai serta dokumentasinya bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang menyatakan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh atau menggunakan informasi di badan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Komisioner, pokok sengketa yang menjadi persoalan antara pemohon dengan termohon adalah informasi yang diminta yang disebutkan dalam bukti surat pemohon tertanda P2 tersebut. Sedangkan informasi yang diminta oleh pemohon sebagaimana disebutkan kesimpulan pemohon menurut Majelis Komisioner bukanlah pokok sengketa akuo karena informasi tersebut diajukan pemohon kepada Majelis Komisioner, bukan diajukan kepada termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner dalam memutus sengketa akuo ini berdasarkan informasi yang diajukan pemohon kepada termohon sebagaimana yang disebutkan bukti surat pemohon P2 Romawi bahwa terhadap informasi yang dimohonkan pemohon kepada termohon berupa HGU secara keseluruhan standar dan mekanisme SPO dan ISPO beserta sertifikat dan amdal lingkungan dapat Majelis Komisioner pertimbangkan jadi yakni termohon bukanlah badan publik yang menerbitkan informasi yang diminta tersebut, sehingga termohon tidak berwenang untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon. Sudah sepatutnya pemohon mengajukan informasi yang diminta tersebut kepada instansi terkait yang menerbitkan informasi tersebut. Dengan demikian, permohonan pemohon terhadap informasi HGU secara keseluruhan dan standar mekanisme RSPO dan ISPO beserta sertifikat dan amdal lingkungan patut ditolak. 3. Bahwa informasi yang dimohon pemohon kepada termohon berupa pelaksanaan CSR dapat majelis pertimbangkan, yakni CSR bukanlah informasi yang dikecualikan. Menurut ketentuan bab 5 informasi yang dikecualikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Publik dan Perki Nomor 21 tentang standar layanan informasi publik. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut termohon wajib menyampaikan informasi CSR kepada pemohon. 4 Romawi bahwa terhadap informasi yang dimohon pemohon kepada termohon berupa pelaksanaan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dan pelaksanaan PP Nomor 38 Tahun 2011 dapat Majelis Komisioner pertimbangkan, yakni informasi yang dimohonkan oleh pemohon tersebut bersifat informasi umum dan tidak dirincikan dengan jelas perihal pelaksanaan terhadap mungkin pasal berapa, sehingga dengan demikian permohonan informasi tersebut patut untuk ditolak. Kesimpulan 4.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai permohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
telah memenuhi jangka waktu dan ketentuan Undang-Undang KIP dan Terki Nomor 1 Tahun 2023. 5. Amar putusan 5.1 menerima permohonan pemohon untuk sebagian. 5.2 menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon yakni pelaksanaan CSR adalah informasi yang bersifat terbuka. 5.3 memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi yang diminta sebagaimana tersebut pada poin 5.2 di atas selama-lamanya 14 hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh termohon. 5.4 menetapkan biaya pengadaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik disebut yang dibebankan kepada pihak pemohon. 5.5 menolak permohonan pemohon untuk sebagian dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Ahmad Taufik Helmi SPM SOS selaku Ketua Merangkap Anggota, Indra Lesmana SH dan Zamahadir SH MH masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 oleh Majelis Komisioner. Nama-nama tersebut di atas dengan didampingi oleh Khairul Fahmi Eskom sebagai penitra serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Demikian dinyatakan cukup dan ditutup untuk salinan putusan bisa diambil dengan penitra maksimal 3 hari setelah ini. Kalaupun ada para pihak yang tidak puas dengan putusan ini bisa melakukan upaya hukum berikutnya. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke kita lanjut lagi. Aduh. Terima kasih Pak.